Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai, saya ada pantun nih Bapak dan Ibu. Sate rembige pedas menggoda. Dimakan ramai terasa bahagia. Selamat datang semua peserta di Sinkronis Pembatik level 3. Selamat malam dan selamat datang dalam Sinkronis Pembatik 2024 level 3. Dipersembahkan oleh Balai Layanan Platform Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Pengembang Teknologi Pembelajaran, dan tentunya Duta Teknologi Kemendikbudristek. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru hebat, peserta pembatik level 3 kreasi yang berkesempatan belajar bersama secara sinkronus hari ini. Perkenalkan, saya Dian Susanti, Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2017, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Baik, Bapak Ibu, untuk mengawali acara hari ini, mari kita sama-sama membukanya dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu peserta pembatik 2024 level 3 tentunya masih ingat materi yang dipelajari dalam modul 3. Nah, tentunya sudah dapat banyak ilmu ya. Hari ini kita akan belajar bersama lagi untuk meningkatkan pemahaman Bapak Ibu peserta pembatik 2024 level 3. Kira-kira materinya apa ya? Ya, benar sekali. Pada kegiatan sinkronis hari ini, kita akan belajar bersama tentang materi dalam pembatik 2024 level 3, yaitu level kreasi. Bapak dan Ibu telah mempelajari 4 modul, yaitu modul 7, rancangan media pembelajaran berteknologi digital, modul 8, pengembangan media audio dan video pembelajaran berbasis TIK, modul 9, pengembangan multimedia pembelajaran interaktif atau MPI, dan modul 10, inovasi pembelajaran yang memanfaatkan media pembelajaran digital. Keempat modul tersebut tentunya akan menambah pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu dalam mengimplementasikan TIK dalam pembelajaran guna menciptakan pembelajaran bermakna bagi murid di kelas. Selama mengikuti kegiatan sinkronus, Bapak dan Ibu, jika menemui kendala atau kesulitan, Bapak dan Ibu bisa memaksimalkan Google Chat kelas 49 untuk berdiskusi. Nah, nanti tim tutor kelas 49 akan mendampingi Bapak Ibu dalam proses belajar. Baik, Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya mari kita simak kegiatan sinkronis ini sampai akhir. Nah, Bapak dan Ibu sudah tahu dong pastinya tentang materi apa saja yang akan dipelajari untuk meningkatkan pemahaman Bapak Ibu terkait materi level 3. Nah, hari ini Bapak dan Ibu, kita akan mendengar pemaparan dari narasumber-narasumber hebat kita. Baiklah Bapak dan Ibu, hari ini kita akan belajar di sesi pertama dengan Bapak Rahmat Habibullah. Beliau adalah Duta Teknologi Daerah Sumatera Barat 2019. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Ibu Dian. Ini biasanya Bapak dan Ibu, Pak Rahmat itu dipanggil Ustadz Rahmat karena kita punya duo Rahmat ini di tempat ini ya sekarang ini Bapak dan Ibu. Nah, alhamdulillah luar biasa Pak Ustadz, langsung saja kami persilahkan untuk Ustadz Rahmat memaparkan materi modul 8 yaitu pengembangan media audio dan video pembelajaran berbasis TIK. Silakan Pak Rahmat.
Oke, terima kasih Bu Dian, Bapak Ibu semuanya. Karena Bu Dian udah mulai dengan pantun, saya awali juga dengan pantun ini karena ini password masuknya ini di Kemdikbud lagi nih. Nah, Bapak Ibu semuanya, pantun saya asik pergi liburan ke tanah Papua. Melihat indah alamnya Raja Ampat. Sambutlah salam dari saya, salam kasih penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala habibillah. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu tutor kita dari PTP, Kemendikbudristek, ada Bapak Sunarto, Ibu Ismi, dan juga Bapak Samsul. Dan juga tidak lupa rekan-rekan Duta Teknologi Kemendikbudristek, kemudian moderator kita yang cantik, aduhai hari ini, kemudian Pak Ardi dan juga Cak Rahmat. Baik Bapak Ibu semuanya, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu. Dan tentu yang saya banggakan dan juga ucapan selamat dari saya, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu peserta pembatik. Level berapa sekarang ini Bu Dian? Level 3. Duh, luar biasa Bapak Ibu semuanya. Udah masuk level 3, tinggal satu lagi menuju Duta Teknologi. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai kegiatan berbagi praktik, sebaiknya ini Bapak Ibu semuanya dalam pengembangan media pembelajaran. Nah, Bapak Ibu silakan ketik ya, dari mana Bapak Ibu silakan ketik provinsinya masing-masing. Ya, dari provinsi mana ini? Ini biasanya yang terus rame itu tempatnya Cak Rahmat ini, Jateng, Jatim apalagi. Mas Ardi. Kemudian gimana NTB, gimana Bu Dian? Sudah rame ini, mudah-mudahan rame. Apalagi Sumatera Barat ya Bapak Ibu semua. Iya, betul. Oke, silakan diketik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, izin saya share screen dulu. Nah, kata pepatah orang bijak, tidak kenal maka tidak tahu maka tidak cinta maka tak sayang. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dian tadi. Saya Rahmat Habibullah, Duta Teknologi dari Provinsi Sumatera Barat, ya Duta Teknologi tahun 2019. Dan saya adalah guru juga Bapak Ibu, guru pendidikan agama Islam di SMP 5 Padang Panjang. Nah, Bapak Ibu, siapa yang dari Padang Panjang ini? Tunjuk tangan atau dari Sumbar ini? Ya, ketikan saya. Ya, mudah-mudahan rame di kelas 49 ya, kemudian ya. Peserta pembatik. Ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, di sesi pertama ini saya didownload oleh Bu Dian untuk berbagi praktik baik ya, pengembangan media, khususnya media audio dan video pembelajaran. Ini Bu Dian tahu betul kalau saya Ustadz rajinnya khutbah ceramah ini, jadi medianya ini audio diserahkan ke saya ini sepertinya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya tentu kemarin sudah mendengarkan bersama-sama Bapak Ibu di hari Selasa kemarin ya paparan ya materi langsung dari para penulis dari Duta Teknologi. Bapak Ibu yang sudah baca modul-modulnya silakan ketik 1. Nah, udah banyak nih Bu Dian yang sudah mulai baca ya. Bapak Ibu yang belum ya segera karena waktu kita terbatas ya. Ya, Bapak Ibu semuanya silakan dibaca materinya. Dan hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu beberapa konten media baik audio dan video pembelajaran. Nah, khususnya di mapel saya Bapak Ibu di PAI. Nah, Bapak Ibu semuanya ini adalah salah satu media pembelajaran saya yang berbasis audio. Nah, Bapak Ibu semuanya, materi saya itu untuk di kelas 8, kemudian materinya itu tentang kandungan ayat melestarikan alam atau lingkungan atau alam semesta ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silakan kalau mau dengar audio nih, Bapak Ibu nggak akan asing lagi kalau dengar ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Nah, kalau dengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, ini 11-12 lah. Bapak Ibu, jadi ini Bapak Ibu semuanya, media ini ya dipakai untuk anak-anak saya di kelas 8. Nah, kita tahu Bapak Ibu tentu ada anak-anak kita yang
tidak hanya visual, tetapi masih ada juga yang auditori yang senang dengar-dengar. Bapak Ibu semuanya, jadi media audio ini merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Bapak Ibu di level ini. Ya, khususnya sahabat pembatik di tahun 2024 ini. Media audio ini kalau di PAI ini Bapak Ibu, kami ini merupakan media pertama. Ya, media pembelajaran pertama umat manusia. Karena dalam agama Islam Bapak Ibu ya, orang lahir bayi itu diazankan itu. Ya Pak Sunarto ya, diazankan kemudian apa yang diperdengarkan adalah audio Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang hamil, Bapak Ibu, ibu-ibu ya, bapak-bapak nggak ada yang hamil ya. Kalau mau anaknya cerdas itu ya, saran dokter itu diperdengarkan audio. Ya seperti Mozart, kalau yang muslim mungkin seperti salawat atau bacaan Al-Quran. Ini adalah media pembelajaran yang pertama umat manusia. Jadi Bapak Ibu, kalaupun tidak pemenuhan tugasnya itu adalah audio nantinya, Bapak Ibu kembangkan juga ya media audio ini untuk anak-anak kita. Karena banyaklah sekali manfaatnya Bapak Ibu semuanya. Meningkatkan keterampilan mendengar, ya, mengakomodir gaya belajar sesuai yang auditori, ya. Kemudian membantu memusatkan perhatian anak-anak kita, melatih kemampuan analisis dan menentukan konteks serta meningkatkan daya ingat. Nah, ini dia Bapak Ibu. Bagaimana saya Bapak Ibu membuat media audio untuk murid-murid saya? Pertama tentu nulis naskah dulu. Ya, apa yang mau diomongin tentu kita tulis dulu Bapak Ibu. Walaupun saya udah ceramah tiap minggu, khutbah tiap Jumat Bapak Ibu, ya, ini harus kita rencanakan dulu apa yang mau kita buat audionya itu. Kemudian kita produksi, kemudian editing, pasca produksi, kemudian publishing atau kita publikasi. Nah, Bapak Ibu semuanya dalam menulis naskah, ya Bapak Ibu perlu tentukan dulu ya topiknya. Saya tadi elemennya adalah elemen Al-Qur'an Bapak Ibu ya. Kemudian topiknya itu adalah kandungan ayat Al-Qur'an. Nah, riset pendengar ya tentu anak-anak kita. Kalau anak-anak SMP Bapak Ibu ya tentu gaya ngomong kita ya nggak formal-formal gitu. Gimana yang menarik oleh anak-anak kita? Kita riset dulu. Yang SMA dengan SD, yang TK tentu juga beda. Apalagi Bapak Ibu yang guru TK. Nah, Bapak Ibu yang guru TK, siapa ini? Ayo silakan diketik saya. Ini banyak ini mudah-mudahan. Karena ketika kita meriksa kemarin ya Bu Dian ya, banyak juga guru-guru TK. Apalagi Bapak Ibu guru TK, ini penting sekali ya. Untuk di riset siapa yang audien kita itu. Kemudian rumuskan tujuan pembelajaran kita, pokok-pokok materinya, baru kita tulis naskahnya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini contoh ya beberapa naskah video saya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu lihat aja nanti. Kemudian ya kita tulis naskahnya itu jenis medianya apa, sasarannya siapa, judul tujuan pembelajarannya apa, media ini dipublisnya. Bapak Ibu kalau mau publis nanti ini pastinya itu adalah di PMM ya Bu Dian ya, karena ini muara akhir dari berbagai tugas Bapak Ibu, mau video, audio, edugame dan lain sebagainya, publikasinya itu di PMM. Kalau audio ini juga bisa Bu Dian di Spotify. Ini kalau saya biasanya, kalau Cak Rahmat saya yakin ini yang kalau lagi bawa mobil pasti nggak nonton video, pasti. Tapi dengar audio, apakah itu musik, ceramah-ceramah itu pasti itu. Nah Bapak Ibu juga bisa ya resonansi jiwa, buat itu dibuat apalagi Spotify yang bisa diakses oleh semua orang. Ya, kalau BMM tentu yang punya akun belajar ID ya Bu Dian ya. Tetapi kalau di Spotify juga bisa Bapak Ibu publish media-media audio Bapak Ibu tuh. Nah, kemudian siapkan peralatan Bapak Ibu, lakukan perekaman ya. Kemudian cari musik-musik atau efek-efek suara yang menarik ya, tentunya yang asik didengar Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu kita tahap lanjutnya itu edit ya, kemudian kita mix audio ya, apakah itu menambahkan musiknya, kemudian review dan revisi. Nah, ini Bapak Ibu semuanya kalau saya di sekolah kebetulan nih Cak Rahmat Bu Dian ya dilengkapi ya sound card ya, karena saya PAI. Biasanya anak-anak saya latih, saya buat soundnya itu Al-Qur'an. Nah, materinya Al-Qur'an, apa ceramah. Kalau nggak ada punya sound card, Bapak Ibu pasti punya smartphone. Ya, pasti. Siapkan. Ya, siapkan medianya Bapak Ibu. Kemudian, Bapak Ibu semuanya untuk produksi, editing.
Kalau sudah editing ya, ini teman kita dari Duta Teknologi sudah share di modul Bapak Ibu. Nah, media aplikasi untuk editing audio. Nah, Audiomas. Nah, kalau saya biasanya Budian sebelum Audiomas ini Audacity. Nah, saya biasanya juga karena punya sound card di sekolah, saya biasanya dapat project ini Budian. Oh, biasanya kalau mau ujian-ujian ujian akhir semester di tingkat sekolah-sekolah lain, apalagi di SMA itu biasanya kan ada listening. Nah, untuk listening itu biasanya Bapak Ibu, nah kalau Bapak Ibu kreatif ya bikin audio, media audio ini bisa banyak tawaran juga, apalagi untuk ujian-ujian bahasa. Nah, karena butuh audio untuk ujian Bapak Ibu atau untuk asesmen. Nah, biasanya saya dapat tawaran juga atau merekam ayat-ayat Al-Quran ya, karena saya PAI Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa akses ini. Ya, ini salah satu contoh saya screenshotkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu akses tadi, nah klik kan oke ya. Di sini Bapak Ibu bisa rekaman di sini langsung. Nah, klik rekaman, kemudian Bapak Ibu jangan lupa allow, izinkan perangkat smart laptop Bapak Ibu untuk digunakan mikrofonnya. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa juga ya start recording. Nah, jadi Bapak Ibu start record. Nah, di sini Bapak Ibu ngomong ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau guru TK, hai anak-anak Ibu, jumpa lagi dengan Ibu. Ya, Bapak Ibu silakan berekspresi. Nah, silakan direkam di sini. Kemudian Bapak Ibu semuanya kalau udah editing silakan diekspor. Nah, itu gampang sekali Bapak Ibu. Nah, tutorial lengkapnya saya nggak kasihkan di edisi sinkronus ini ya Budian ya. Linknya sudah kita kasih ke Bapak Ibu. Gimana merekam suara, gimana ngedit audio, ya silakan Bapak Ibu akses dan bereksplorasi. Nah, kalaupun Bapak Ibu tugas akhirnya bukan audio nanti, silakan Bapak Ibu kembangkan buat anak-anak kita, apalagi anak-anak kita yang auditori yang butuh tentu rangkaian kata-kata Bapak Ibu yang keluar ya, gini apalagi ini Bapak Ibu semuanya. Nah, silakan Bapak Ibu kalau udah selesai dipublish ya, disiapkan file audio yang sudah diedit tadi. Kemudian jangan lupa juga ya diuploadkan ke Google Drive. Nah, di Google Drive Bapak Ibu semuanya, ya jangan lupa kasih akses kita para tutornya Bapak Ibu ya. Nah, jangan lupa itu. Nah, kemudian buat tautan berbagi, kemudian buat dokumen pendukung Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kemudian Bapak Ibu unggah. Hal yang perlu Bapak Ibu baca. Nah, ketika Bapak Ibu mau menyelesaikan tugas, baca dan perhatikan dengan seksama ketentuan-ketentuan khusus dari tugas-tugas Bapak Ibu, durasinya, kemudian topik, kemudian materinya itu jelas, kemudian kontennya, kata-katanya pembelajaran yang dinarasikan dalam wacana monolog, ya, kemudian Bapak Ibu suaranya jelas, kemudian formatnya kalau audio Bapak Ibu MP3, kemudian stereo, kemudian level suaranya 6 desibel gitu Bapak Ibu. Ya, perhatikan itu. Jangan lupa di awal kasih bumper. Nah, kalau nanti nggak dikasih bumper, apapun medianya Bapak Ibu, ini Cak Rahman nggak mau periksa lagi nih. Kemudian nggak periksa lagi nih kalau nggak ada bumpernya. Nggak akan terbuka slotnya Bapak Ibu. Jangan lupa bumpernya, kemudian deskripsi. Nah, itu Bapak Ibu untuk audio. Nah, ini contoh Bapak Ibu, silakan ya bagikan, ya ambil linknya itu, kemudian sematkan untuk tugas akhir Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, kalau saya buka audionya ya sama seperti saya ceramah ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ya. Ini bagaimana saya mengaplikasikan di kelas materi saya itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, audionya nggak buat tugas kali ini Ustaz Rahmat. Nggak apa-apa Bapak Ibu, tetapi untuk pembelajaran, jangan medianya itu untuk tugas pembatik aja ya, caranya medianya. Ya kalau nggak ada pembatik nggak buat media. Nah, ini saya kasih, saya materi audio Bapak Ibu. Ini anak-anak saya di rumah bisa dengar. Kemudian ada video, ada materi-materi saya yang berlupa. Nah, audio ini kita sudah sepakat semuanya Bapak Ibu, bahwa anak-anak kita itu ada yang auditori. Nah, siapkan Bapak Ibu media untuk mereka itu.
Mereka kalau yang auditori ini ya tentu mereka lebih semangat lagi dengar materi-materi yang berupa media audio. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana saya mengimplementasikan di kelas saya sehingga anak-anak bisa belajar. Nah, ini Bapak Ibu, dalam kelas juga mereka lihat saya, dengar saya, karena saya nggak menceramahi mereka, tetapi dengar ceramah saya Bapak Ibu. Metode ceramah mungkin nggak asik, tetapi dengar ceramah dari media yang digital mungkin mengasihkan bagi mereka. Nah, apalagi bagi anak-anak kita yang sudah dipersonalisasi, ada beberapa diferensiasi di anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah praktik baik saya dalam pengembangan audio dan bagaimana saya memanfaatkan pada pembelajaran PAI. Nah, yang kedua, karena saya 2 jatahnya ya Budian ya. Oke, Bapak Ibu masih semangat ini? Kalau masih semangat, ketik 1. Waduh, Bapak Ibu saya tanya satu lagi. Yang sudah pernah bikin media audio buat anak-anaknya, silahkan. Apa yang Bapak Ibu buat? Ya, kalau sudah pernah, bikin 1. Tulis, ketikan 1 di kolom chat Bapak Ibu. Wah, alhamdulillah. Tapi audio ini jarang sekali ya Budian ya. Pasti banyak yang belum. Tapi Bapak Ibu yang guru bahasa, apalagi bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau sastra, dan juga guru agama mungkin, dan lain sebagainya, itu mudah-mudahan terus kita kembangkan Bapak Ibu. Nah, yang kedua jatah saya Bapak Ibu yaitu bagaimana praktik baik saya dalam pengembangan video pembelajaran. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini kalau kemudian 2017, saya 2019 itu eranya Dutek. Ya, dulu kami namanya Duta Rumah Belajar Bapak Ibu. Challenge yang kedua, level 2, ini bagi saya nih Cak Rahmat, Mas Ardi ini belum lahir nih. Yang Cak Rahmat sudah ini abang-abang dan kakak saya ini. Saya itu di level 2 itu sudah di-challenge bagaimana bikin video pembelajaran. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini video yang pertama bagian atas kiri ini sebenarnya adalah audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bapak Ibu masih kelas. Tapi ini sudah sangat-sangat hebat saya dulu kata teman-teman saya Bapak Ibu. Ini awal mulanya green screen dipakai. Ini saya sudah pakai 1 pun dari 30 peserta. Dulu 30 itu kemudian peserta level 3 yang dipilih. Di level 3 yang 30. Karena sekarang 30. Nah, saya berhasil dengan video green screen ini mencuri perhatian para dutek-dutek senior saya, Cak Rahmat dan kawan-kawan. Saya masuk ke level 3, kemudian saya tugas di level 3 masih juga challenge-nya itu adalah bikin video pembelajaran. Karena itu kami duta video pembelajaran. Hari kiamat adalah sebuah kepastian dari Sang Ilahi. Nah, sekarang sudah agak smooth dikit Bapak Ibu karena udah dilatih di level 3 Bapak Ibu. Ini Mas Arif ini, kemudian Cak Rahmat tutor saya dengan teman-teman dulu ini gimana buat video pembelajaran. Ya udah mulai. Ini rompi kebesaran saya ini Bapak Ibu di level 3 dulu. Nah, Bapak Ibu semuanya, kemudian ini saya juga ini yang hitam ini mungkin belajar mengikuti acara tabligh akbar atau pengajian agama. Di situ pasti ada ustadz atau mubalik yang. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini sudah pakai kebesaran saya ini, selempang kebesaran ya. Beda itu selempang pertama saya itu Bapak Ibu. Masih kuning. Cak Rahman apa dulu? Biru ya. Kalau kemudian saya ingatnya merah itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah contoh video-video pembelajaran saya. Nah, di eranya itu ya kita tidak tahu ya bahwa kalau dalam pepatah Minang ini Cak Rahmat Pak Sunarto, mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Artinya apa Bapak Ibu semuanya? Ketika 2020 masuk, saya sudah dilantik sebagai duta teknologi. Nah, pandemi datang Bapak Ibu. Nah, gimana caranya menyampaikan media atau pembelajaran kepada anak-anak? Rupanya inilah solusi terbaiknya. Ya, Pusdatin waktu itu Bapak Ibu itu prinsipnya semen padang itu. Yang lain baru memikirkan, Pusdatin sudah berbuat.
Artinya Bapak Ibu, orang mikir kan gimana caranya sampai pembelajaran. Oh rupanya dengan video pembelajaran. Akhirnya Bapak Ibu semuanya, semua guru-guru itu diajarkan Bapak Ibu gimana membuat video pembelajaran oleh LPMP. Apalagi Pusdatin sebagai proper hour dalam mengajar guru-guru dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Nah Bapak Ibu, waktu itu juga ada banyak aplikasi lah Bapak Ibu. Sebelum Canva itu ada Powtoon, dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu ya media-media saya berbasis Powtoon waktu itu. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya gimana? Kemudian ini era hari kiamat adalah sebuah kepastian dari sana. Ini eranya lagi Bapak Ibu adalah eranya Canva. Eranya Canva bikin video udah mudah Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya ini apalagi template aset-aset untuk video-video Bapak Ibu itu sudah banyak sekali, kita mudah sekali di Canva. Nah, Bapak Ibu semuanya gimana kita membuatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jadi berdasarkan video-video Bapak Ibu di modul 7 Bapak Ibu pasti sudah baca ya. Ada beberapa tipe video, mikro video, itu video pendek, tutorial, training, screencast, kemudian presentasi dan animasi. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah sama dengan mengembangkan audio dari tulis naskah, kemudian produksi atau syuting, kemudian editing, kemudian publikasi. Nah, Bapak Ibu semuanya ini naskah saya. Ya, sebelum kita buat video, kita buat naskah dulu Bapak Ibu semuanya. Supaya apa yang mau kita omongin, aset mau yang dimasukin itu jelas. Nah, itu kita masukin dulu Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian baru Bapak Ibu kalau untuk tugas, kalau ngambil tugas videonya itu pembatik level 3 itu video, itu Bapak Ibu harusnya produksi dengan berbasis ya ponsel pintar atau dengan kamera canggih Bapak Ibu nggak apa-apa juga ya, tapi Bapak Ibu harus tampil seperti saya tadi ya, cara budiannya harus tampil seperti Bapak Ibu baca berita, harus tampil, nggak boleh suaranya aja. Nah, walaupun banyak cara Bapak Ibu untuk buat video itu dengan Google Meet ini juga bisa, dengan Zoom juga bisa, perekam layar juga bisa. Nah, Bapak Ibu nih ruangan saya, ruangan produksi di SMP 5 Padang Panjang tempat saya kasih Bapak Ibu materi hari ini. Nah, Bapak Ibu ada beberapa tips. Kalau Bapak Ibu gunakan ini ponsel saya Bapak Ibu ya. Kameranya, kemudian ada green screen-nya Bapak Ibu. Kemudian kalau dalam ruangan cahaya nggak cukup, tambah pencahayaannya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Ponselnya harus landscape Bapak Ibu ya. Seperti kemudian ya menggunakan zoom, latar belakang green screen, kemudian pencahayaannya ya gunakan gawai tambahan kalau memang Bapak Ibu nggak punya mic. Nah, jadi Bapak Ibu dengan kemudian Bapak Ibu bisa edit dengan CapCut ya. Kalau dulu saya masih zamannya KineMaster. Sampai jadi dutanya KineMaster juga ini Cak Rahmat dan teman-teman duta. Ya, sebelum CapCut ini ada ya, Bapak Ibu pasti nggak asing lagi dengan CapCut ini. Ya, kemudian Bapak Ibu ya, ini salah satu contoh saya gimana ngedit dengan CapCut Bapak Ibu ya. Ya tentu Bapak Ibu siapkan kelasnya dulu atau baik videonya, kemudian ini yang green screen ini di overlay masuknya nanti Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan dieksplorasi. Kalau untuk tutorial ini Cak Rahmat dan teman-teman dan Bapak Ibu Dutek ya, Mas Ardi dan teman-teman semuanya sudah siapin tutorialnya. Tinggal Bapak Ibu action lagi kalau mau. Ya, juga Bapak Ibu semuanya untuk aset-aset bisa pakai Canva. Nah, ini banyak sekali aset-aset yang bisa Bapak Ibu pakai di Canva. Buat video pun juga bisa di Canva Bapak Ibu ya. Tetapi yang di Canva ini nggak recommended untuk tugas pembatik level 3. Nah, Bapak Ibu, ya untuk aset-aset boleh lah gitu. Ya, karena di Canva Bapak Ibu harus kayak tampil seperti presenter, seperti video-video saya tadi Bapak Ibu. Nah, di Canva Bapak Ibu sih, kalau untuk video pembelajaran untuk Bapak Ibu kembangkan ke anak-anak bisa juga. Ya, dengan rekam di Canva langsung seperti yang saya tampilkan ini. Nah, dengan Zoom juga bisa Bapak Ibu. Dengan Zoom Bapak Ibu bisa juga bikin video. Nah, ini Bapak Ibu saya di sekolah ya, ada recordnya Bapak Ibu, sudah di-record. Kemudian ya silakan tampilkan screen-nya, tampilkan media ajar Bapak Ibu. Ya, gampang. Kalau saya dulu sulit ya, waktu itu ya awal-awal ya, semua teknologi sudah canggih sekarang Bapak Ibu. Jadi gampang untuk ngembangin video pembelajaran Bapak Ibu, karena ini dibutuhkan oleh anak-anak kita. Apalagi anak-anak yang kita yang visual. Nah, Bapak Ibu semuanya tinggal edit, mixing, preview, revisi dan distribusikan.
Nah, Bapak Ibu bisa dengan CapCut kalau dengan smartphone. Nah, kalau saya biasanya Cak Rahmat dan kemudian ini barang Bang Bes juga nih, Bang Denny, Camtasia. Jadi saya biasanya kalau saya pribadi dengan Camtasia biasanya ngedit Bapak Ibu ya. Jadi ya ini oleh-oleh dari Jakarta juga ini Bu Dian. Oh, jadi kalau Bapak Ibu nanti duta teknologi nanti banyak sekali benefit-benefit yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu kalau memang Bapak Ibu mau nyelesain tugas di pembatik ini video, baca betul ya ketentuan-ketentuannya. Apalagi ketentuan khusus untuk video pembelajaran. Nah, Bapak Ibu semuanya ingat yang ketentuan ya Bapak Ibu semuanya peserta itu yang keempat nih Bapak Ibu. Narasumber atau presenter harus tampil. Tampil itu maksudnya terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan nggak terlihat. Jangan lupa pakai bumper. Bapak Ibu baca betul ketentuan khusus ini untuk kemudian publish ke YouTube. Kalau kita dulu ya Bapak Ibu ya publishnya langsung ke rumah belajar. Insya Allah akan reborn. Ya caranya Budian insya Allah reborn nanti. Tapi hari ini ke PMM Bapak Ibu. Sudah ke YouTube kemudian ke PMM. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya saya kasih ya semangat Bapak Ibu semuanya. Apapun tugas Bapak Ibu nanti di pembatik level 3 ini. Apakah audio, video, edugim ataupun MPI. Nah ingat Bapak Ibu nih closing saya. Kita membuat video, kita membuat media adalah bagaimana menjadikan pembelajaran kita bermakna untuk anak-anak kita. Tidak hanya untuk kegiatan pembatik ini Bapak Ibu, tetapi bagaimana Bapak Ibu berkreasi ya untuk pembelajaran yang bermakna. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu ya sedikit ya Bapak Ibu praktik baik dari saya. Maaf bila ada salah dan khilaf. Kalau ada penjahit yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada saya yang salah, jangan disimpan dalam hati. Terlebih dan terkurang rela dan maaf saya minta. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bapak dan Ibu, kelas kreasi level 3 kelas 49. Ini tadi kita sudah dengarkan dengan seksama nih pemaparan dari Ustadz Rahmat ini. Terima kasih banyak. Nah, boleh dong Bapak dan Ibu kasih reaction di kolom chat YouTube-nya untuk pemaparan Pak Rahmat. Ya baik, terima kasih. Jika Bapak Ibu peserta mengalami kendala dalam belajar mode 8 ini, mari kita berdiskusi di Google Chat-nya ya. Nanti tim-tim kami dari tim tutor kelas 49 akan memberikan jawaban yang Bapak dan Ibu butuhkan. Namun sebelum kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu, ini sudah hadir bersama kita, ini Ibu PTP kita yang cantik ini, selaku tutor kelas 49 juga, ini yang akan memberikan penguatan dan motivasinya. Kepada Ibu Ismiatun dari BBPP MVP Seni Budaya, saya persilahkan. Terima kasih Bu Dian Susanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua, ya Bapak Ibu peserta pembatik 2024. Selamat atas keberhasilan Bapak Ibu mencapai level 3 pada program pembatik 2024. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa hebat yang menunjukkan komitmen Bapak Ibu dalam mengembangkan kompetensi TIK dan media pembelajaran digital. Nah, baru saja kita ikuti bersama pemaparan dari tutor kita yang luar biasa hebat terkait dengan praktek baik pengembangan media pembelajaran berbasis audio dan video. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan inspirasi untuk berkreasi apa pada level 3 ini? Nah, Bapak Ibu, pengembangan media pembelajaran audio dan video itu sangat penting Bapak Ibu dalam proses belajar mengajar di era modern saat ini. Media audio dan video tidak hanya akan memperkaya pengalaman belajar peserta didik, tetapi juga membantu untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik di dalam kelas. Nah,
Audio akan memberikan fleksibilitas karena peserta didik dapat mendengarkan materi kapan saja dan di mana saja. Kemudian untuk video itu membantu menyajikan konsep secara visual yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Memang pada saat ini pendidik dituntut untuk mampu menghadirkan media pembelajaran yang lebih visual, kemudian interaktif, dan kreatif Bapak Ibu. Kemudian penggunaan media pembelajaran audio dan video itu juga dapat membantu memotivasi dan meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep yang diajarkan. Dengan menerapkan media audio dan video dalam pembelajaran, Bapak Ibu tidak hanya menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan inovatif, tetapi juga membantu peserta didik mengembangkan keterampilan literasi digital yang sangat-sangat penting di era teknologi saat ini, Bapak Ibu. Kunci dari pengembangan pembelajaran audio dan video adalah memahami minat, kemudian kebutuhan, dan preferensi belajar peserta didik. Dengan menyajikan materi yang relevan dan sesuai dengan gaya belajar peserta didik, Bapak Ibu sudah membantu mereka belajar untuk lebih efektif. Teknologi audio dan video memungkinkan untuk pendekatan yang lebih personal, di mana peserta didik dapat memilih media yang paling sesuai untuk belajar. Nah, mari Bapak Ibu peserta pembatik 2024 level 3 ini terus semangat untuk berinovasi dan berkreasi dalam menciptakan media pembelajaran yang kolaboratif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ismiatun dari BBPB MVP Seni Budaya atas penguatan dan motivasinya yang luar biasa untuk Bapak Ibu peserta pembatik level 3. Baiklah Bapak dan Ibu, tutor kelas kita yang kedua tidak kalah hebatnya. Kita sambut Bapak Ardi Nurwijaya. Beliau adalah Duta Teknologi Jawa Tengah tahun 2022. Bagaimana kabarnya Mas Ardi? Baik, alhamdulillah sangat baik ya. Sehat semuanya ya Bapak Ibu. Selamat malam Budian. Malam Mas Ardi. Ini semakin malam ini, walaupun malam tapi tetap semangat kok Bapak dan Ibu ini Mas Ardi. Ya, baik semangat. Selanjutnya saya persilakan Mas Ardi untuk memaparkan materi tentang modul 9, yaitu pengembangan multimedia pembelajaran interaktif atau disingkat dengan MPI. Mas Ardi, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan tutor. Ini ada dari tutor PTP, ada juga rekan-rekan tutor dari Duta ya yang siap menemani di malam hari ini. Ini Budian ini mungkin yang paling malam ya dari kami karena beliau ada di Indonesia Tengah gitu, 1 jam lebih malam ini dibanding yang dari WIB ya Budian, tapi semangatnya membawakan sampai akhir acara nanti. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang juga dari wilayah timur, boleh angkat tangan, angkat jempolnya, kirimkan di live YouTube ya, dan juga di chat Google Chat-nya. Kita coba absen siapa ini yang paling malam ini. Atau mungkin ada dari sekolah Indonesia di luar negeri, mungkin ada yang di kelas ini. Ya, Bapak Ibu semuanya, ya izin saya membagikan untuk bahan presentasi saya, yang mana pada kesempatan malam hari ini
saya akan menyampaikan tentang multimedia pembelajaran interaktif atau biasa disingkat MTI ya Bapak Ibu semuanya. Nah, MPI itu kalau di pembatik level 3 itu masuknya di modul 9 yaitu pengembangan MPI. Pada kesempatan kali ini saya mungkin tidak membagikan tentang saya mungkin tidak membagikan tentang modul 9 ya secara detail. Saya hanya akan membagikan sekilas saja tentang apa itu multimedia pembelajaran. Harapannya Bapak Ibu bisa belajar mengenai praktik baik tentang multimedia pembelajaran. Ini saya coba share screen lagi. Oke, sebelum mulai, mungkin izin saya pantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Belajar daring bersama teman. Asik berdiskusi lewat layar. Meskipun jarak jauh memisahkan, semangat belajar tetap berkobar. Ini ya, meskipun malam harus tetap semangat ya Bapak. Bisa sambil menunggu untuk presentasi saya ini di malam hari. Saya coba untuk screen. Apakah sudah nampak Ibu? Belum ya? Belum, Mas Ardi. Masih proses, Mas Ardi. Oh ya. Ya, sambil menunggu Mas Ardi, Bapak dan Ibu, silahkan memaksimalkan kolom Google Chat kelas 49 yang mungkin tadi masih penasaran nih tentang audio dan video, bisa berdiskusi di situ. Ada Ustadz Rahmat nanti Pak dan Ibu yang akan standby untuk menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua. Mas Ardi, apakah masih terkendala jaringan? Ya, mohon maaf. Oke, baik. Baru saja keluar ya. Saya coba silakan lagi. Dilanjutkan Mas Ardi. Ya, terima kasih Bu Dian. Baik Bapak Ibu, kaitannya dengan MPI, mungkin sebelum saya masuk ke presentasi ya, mungkin bisa dibagikan dulu ya pengalaman Bapak Ibu terkait dengan pengembangan multimedia pembelajaran interaktif ya. Silakan bisa tuliskan berbagai praktik-praktik baik mungkin dulu ketika Bapak Ibu pernah membuat atau pernah menyaksikan atau mungkin pernah menggunakan hasil-hasil dari karya teman-teman kita, rekan-rekan kita di guru di seluruh Indonesia ya, yang mungkin ada juga di PMM, platform Merdeka Mengajar sudah disediakan ya, ada bahan ajar dan bukti karya ya yang bisa Bapak Ibu cari sekarang, menunya dicari di sana, klik aja, klik pencarian multimedia atau multimedia pembelajaran interaktif. Di tahun kemarin itu banyak sekali Bapak Ibu juga yang mengunggah bukti karyanya melalui event pembatik level 3 di tahun 2023 dan itu jumlahnya ribuan yang masuk. Harapannya di tahun ini yang tahun pembatik 2023 yang pecah rekor ini juga Bapak Ibu bisa menyumbangkan bahan-bahan ajarnya, saling berbagi ya ke platform kita bersama, platform Merdeka Mengajar, sehingga bisa digunakan oleh rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah Mas Ardi.
Sudah terlihat. Sudah. Sudah ya, oke. Ya, perkenalkan dulu mungkin dari saya. Nama saya Ardi Nurwijaya. Saya sebagai guru di SMK Negeri 1 Windusari. Saya duta teknologi, ya, duta teknologi tahun 2022. Kalau tadi Pak Ustadz Ahmad ya, duta rumah belajar, saya duta teknologi di tahun 2022. Pak Ahmad itu juga duta rumah belajar dan juga duta teknologi. Duta rumah belajar ganti nama ya di tahun 2022 menjadi duta teknologi karena teknologi pembelajaran itu ternyata sangat-sangat berkembang ya, jumlahnya sangat banyak, bervariatif. Salah satunya kalau tadi yang sudah dibahas adalah audio dan video, nah yang kedua adalah multimedia pembelajaran interaktif. Di sini kan Bapak Ibu sudah bisa menebak-nebak ya, arti dari kata-kata ini multimedia pembelajaran dan interaktif. Nah, ini bisa Bapak Ibu untuk mungkin lebih lanjut berkomunikasi dengan kami melalui Google Chat, dan kalau mungkin berkenan untuk bisa menghubungi kami kalau ada kendala melalui sosial media yang kami sediakan. Nah, Bapak Ibu, kita mungkin sedikit membahas singkat dulu tentang MPI, multimedia pembelajaran interaktif. Kan tadi saya sudah menyampaikan ya, kaitannya dengan MPI ini, mungkin Bapak Ibu punya praktik-praktik baik yang kaitannya dengan MPI itu bisa diceritakan. Sharing-sharing pernah membuat MPI, tetapi kendalanya apa? Silahkan sampaikan di Google Chat ya. Sama seperti pelaksanaan pembatik yang level sama seperti pembatik yang level 2 kemarin ya. Seperti yang level 2 kemarin itu ketika ada permasalahan, silakan aja curhat-curhat, sharing-sharing di Google Chat sehingga nanti kami bisa membaca, bisa memberikan sarannya. Lebih-lebih teman-teman ini satu komunitas ya, guru di seluruh Indonesia bisa saling membantu. Bagaimana seperti di level 2 kemarin saling membantu bagaimana membuat video untuk rekaman pembelajaran. Nah, sekarang levelnya meningkat. Artinya kami sudah mengakui ya bahwa Bapak Ibu literasinya di level 1 bagus, kemudian pelaksanaan pembelajarannya juga bagus. Nah, sekarang ditingkatkan di level 3 yaitu level kreasi, yaitu membuat pelajaran, media pembelajaran. Media pembelajaran salah satunya di sini MPI, multimedia pembelajaran interaktif, yang merupakan bentuk media yang menggabungkan, ingat ini, banyak unsur. Jadi tidak hanya satu media, tetapi multi, banyak unsur seperti ada teksnya, ada grafis, ada gambar, kemudian ada animasi, audio, video, dan dilengkapi dengan alat pengontrol atau alat navigasi, sehingga murid atau pengguna dapat memilih proses selanjutnya secara aktif dan mandiri. Kita bisa, dari murid bisa, saya mau belajar materi apa dulu ya, saya mau mengakses informasi apa dulu, nah itu bisa secara interaktif dituangkan dalam MPI. Tidak serta-merta mengikuti seperti pemaparan ya. Pemaparan itu kan berarti satu slide chat pertama sampai slide ke 100 yaitu dilakukan secara urut 1, 2, 3 sampai 100. Tapi kalau di MPI dibuat per halaman. Misalkan halaman 1 nanti pengen pergi ke halaman 8 dan sebagainya. Itu ada unsur salah satunya interaktif. Nah, seperti di gambar ini ya, satu perangkat itu bisa mengakses dengan audio, mungkin ada gambar foto, bisa juga dengan menu-menu tambahan ekstra ya, yang terkoneksi dengan internet, bisa komunikasi dan sebagainya. Nah, unsur-unsur yang ada di multimedia pembelajaran interaktif itu sangat beragam. Yang pertama, jelas karena ini media pembelajaran harus ada unsur pembelajarannya. Silakan Bapak Ibu juga cek, cross-check di ketentuan khususnya ya. Minimal berapa kompetensi yang harus dicapai atau yang ditampilkan nanti di dalam multimedia pembelajaran. Minimal 1 ya.
Jadi tidak perlu terlalu banyak, tetapi satu itu bisa dikembangkan multimedianya, topiknya. Nah, ada unsur-unsur pembelajaran. Artinya di sini siapa saja yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Targetnya bisa guru, tetapi bisa juga siswa bisa mengakses secara mandiri. Guru bisa sebagai pengguna, bisa juga sebagai sarana ya untuk memfasilitasi belajar peserta didik. Ada pembelajaran, ada penggunanya tadi, siswa, guru. Kemudian ada juga tujuan pembelajaran, apa yang ingin dicapai dari suatu media pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya adalah ada multimedia dan konvergenitas, yaitu banyak media yang dipakai itu bermacam-macam ragamnya, ada teks, gambar, foto, dan sebagainya. Ya. Aset-aset multimedia itu kemudian dijadikan satu dalam satu platform, satu halaman akses bisa, satu aplikasi bisa, satu web bisa, sehingga menjadi multimedia pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah unsur interaktivitasnya, yang mana bisa penggunanya bisa klik, bisa memutar, bisa belajar sesuai kecepatannya masing-masing ya, bisa juga diferensiasi kontennya. Itu dipertimbangkan untuk masuk di multimedia pembelajaran. Tiga unsur ini nanti silakan Bapak Ibu untuk pertimbangkan sebelum menyusun multimedia pembelajaran interaktif. Ini data kita punya pengalaman-pengalaman banyak ya. Ada Budian, Pak Ustadz Rahmat, Cak Rahmat nanti membahas tentang edu game ya, agak mirip-mirip ya mungkin unsurnya, ya. Tetapi ada tambahan-tambahan tentang gamifikasi. Misalkan sudah berkreasi seperti Pak Ustadz Ahmad tadi, ya, berkreasi audio, juga merekam video, konten pembelajaran direkam, kemudian audionya direkam. Nah, kemudian itu disatukan, ditunjang dengan unsur teks, unsur grafis, visual, dalam satu platform yang namanya multimedia itu bisa sekali. Nah, ini juga yang perlu Bapak Ibu untuk perhatikan ya. Multimedia pembelajaran interaktif bukan landing page saja. Landing page itu adalah halaman awal ya, halaman yang dirancang secara khusus untuk satu tujuan, untuk call to action ya, CTA, ajakan untuk berbuat, untuk masuk ke halaman tersebut. Nah, ini harap diperhatikan ya Bapak Ibu. Kita mungkin belajar dari yang tahun kemarin, saya di Japri melalui sosial media. Pak, seperti ini multimedia atau bukan? Yang ditampilkan adalah halaman website ya, misalkan pakai Canva, kemudian isinya adalah media-media pembelajaran atau mungkin bahkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian ketika satu halaman ini diklik, langsung hanya menuju ke quizzes atau ke word wall, link eksternal. Nah, nanti kesulitannya adalah peserta didik yang sudah menuju ke quizzes atau ke website di luar, mau kembali lagi ke multimedia atau mungkin yang dimaksud itu akan kesulitan. Sehingga ini harus ditekankan bahwa jangan sampai Bapak Ibu nanti beranggapan bahwa multimedia yang dibuat adalah seperti landing page. Jadi satu halaman atau satu slide yang ketika diklik nanti langsung saja menuju ke link luar. Nah, ini maka dari itu perlu kita pahami ya bahwa MPI itu dengan unsur-unsurnya tiga tadi bukan merupakan landing page. Misalnya ada gambar, ketika diklik langsung buka gambar, atau ada fitur di web yang mungkin Bapak Ibu sudah mengenalnya, ada embed atau penyematan ya. Ketika disematkan dari web wall dimasukkan ke Canva,
dimasukkan ke situs yang Bapak Ibu miliki, kemudian situs itu dianggap sebagai multimedia. Nah, mohon MPI yang dimaksud dalam hal ini ya bukan seperti itu. Kita lanjutkan. Komponen-komponen MPI. Kalau tadi ya pemahaman kita bersama sudah sepakat ya bahwa bukan hanya landing page, maka apa saja sih yang harus ada di MPI itu, multimedia pembelajaran interaktif. Nah, ini ada beberapa di antaranya. Bapak Ibu tentu sudah baca modul 9 ya dan pemaparan ya. Silahkan ini komentar juga apa yang Bapak Ibu pelajari, materi-materi apa yang Bapak Ibu pelajari dari modul 9 ya. Di situ banyak latihan-latihan, tugas-tugas. Silakan diperdalam, dibaca-baca semua modul, ada 4 modul, modul 7 sampai 10, modul 9 tentang multimedia pembelajaran, modul-modul sebelumnya mendukung kreasi kontennya. Silahkan Bapak Ibu pelajari. Nah, bagi yang sudah mempelajari, tentu ini harusnya sudah ya, literasinya harus sudah berjalan ya. Dapat akses ke situs pembatik, langsung download ini, yang semangat-semangat langsung download pemaparannya, dibaca sehari sampai tuntas itu ada, itu luar biasa sekali Bapak. Nah, di MPI itu ada beberapa komponen ya. Sekaligus ini mungkin juga kita sampaikan ya. Nanti ada salah satu unsur lagi ya tentang navigasi ya, hal-hal yang penting yang membedakan MPI dengan media yang lain, tentang navigasi dan bagaimana tips membuatnya. Yang pertama adalah judul halaman depan suatu media. Kemudian di unsur selanjutnya adalah sasaran dan tujuan pembelajaran yang ketiga. Ini menunjang aspek pembelajarannya. Jadi kan kita sampaikan tujuannya siapa, untuk siapa media itu digunakan, untuk guru atau untuk siswa, atau bisa digunakan untuk kedua-duanya. Harapannya kan bisa digunakan untuk kedua-duanya ya Bapak Ibu. Siswa bisa belajar secara mandiri, guru bisa juga memanfaatkannya. Tentu nanti sasaran ini juga perlu ditambahkan dengan satu halaman informasi tentang tata cara atau cara penggunaan multimedia interaktif itu. Yang ketiga adalah tujuan pembelajaran. Apa yang ingin dicapai dari multimedia, judul tertentu. Terus ada 4 uraian materi. Ini bisa ditambahkan teks, gambar, video, kemudian bisa juga simulasi ya, atau basisnya animasi, bisa juga seperti itu. Yang kelima adalah latihan. Latihan, tes, untuk menguji pemahaman siswa. Kemudian siapa pembuatnya, kreasi hasil siapa. Yang ketujuh, ini juga perlu Bapak Ibu untuk mencantumkan referensi sumber daftar pustaka yang digunakan dalam MPI. Nah, nanti ada juga kaitannya dengan hak cipta dan sebagainya terkait konten-konten multimedia apa yang Bapak Ibu gunakan. Tidak perlu sungkan untuk memberikan nama siapa pembuatnya, dirangkum dari sumber yang. Nah, ini kami sampaikan beberapa tips untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif. Nanti kalau Ibu bisa susun judul yang menarik. Terus komponen tadi lengkap dari cover, seperti komponen-komponen tadi, lengkap cover sampai referensi. Bisa Bapak Ibu tambahkan dengan fitur-fitur lanjutan seperti simulasi, kemudian fitur gamifikasi, game-games, mini-games, itu bisa juga ditambahkan dengan media-media yang terkini ya. Selain video, teks, gambar, bisa juga ditambahkan dengan media 3 dimensi. Contohnya ambil asetnya dari Sketchfab atau media 3D yang lain, atau AR dari Assembler dan sebagainya. Yang ketiga, gunakan media yang semakin lengkap dan baik untuk memperkaya multimedia pembelajaran. Yang keempat, navigasi dan kemudahan pengguna, UX, user experience, serta tata letaknya konsisten. Ketika dalam satu halaman, silakan ada navigasi, tombol selanjutnya, tombol sebelumnya, itu untuk bisa diatur tata letaknya secara
konsisten, sehingga ketika pengguna membuka multimedia nanti tidak kebingungan untuk mengaksesnya. Yang 5, penggunaan bahasa yang komunikatif dan interaktif. Contohnya ini untuk teks ya, khususnya untuk teks di MPI, teksnya tidak perlu banyak-banyak seperti di buku Bapak Ibu. Cukup satu slide, satu pemaparan teks presentasi yang mana memuat informasi-informasi penting, kemudian diperkaya media-media penunjangnya. Nah, itu sudah cukup. Yang keenam adalah UI ya, aspek visual yang menarik, user interface visual ya, dan juga yang paling penting adalah kenyamanan untuk penggunaan. Mungkin latar belakangnya simple ya, kotak-kotak, simple, transparansinya jelas, tetapi itu nyaman ya, tidak terlalu banyak visual yang kontrasnya juga pewarnaan dan yang terlalu menggelegar ya, tetapi efek-efek simpel saja yang penting nyaman digunakan itu sudah sangat baik. Yang ketujuh, ini Mas jangan Ardi, sampai lupa perhatikan. Iya Bu, 4 kurang menit lagi. 5 menit. 4 menit lagi. Oke, siap. Yang ketiga, perhatikan hak cipta dan cantumkan sumber. Nah, aplikasi apa yang bisa Bapak Ibu gunakan? Ini sangat baik, banyak. Ada situs ya, Genially, ada aplikasi Unity, Android Studio ya, mungkin ini yang lebih expert untuk bisa coding. Nah, ada juga aplikasi yang kita rekomendasikan ya, ada Smart Apps Creator. Silakan googling Bapak Ibu Smart Apps Creator. Ini juga gratis untuk digunakan. Ada juga Articulate Storyline 3 ya. Ini juga ada yang sekarang basisnya web. Nah, yang sederhana sebenarnya bisa Bapak Ibu memanfaatkan Google Sites, situs web dengan kreativitas. Maksudnya dengan kreativitas adalah bagaimana nanti di dalam Google Sites itu Bapak Ibu menambahkan unsur-unsur dan komponen yang ada di MPI seperti tombol, video, embed media, dan sebagainya. Jangan lupa kami sampaikan untuk ketentuan khusus adanya ya, banyak ya. Ini pastikan untuk dibaca ya, dibaca. Ini yang mungkin kita garis bawahi adalah adanya nanti opening pembatik ya, opening bumper pembatik di halaman paling depan. Pastikan Bapak Ibu untuk membaca. Nah, ini ada beberapa contoh, mungkin tidak saya buka semuanya, mungkin saya buka yang satu yang dari Google Search saja. Nah, Bapak Ibu bisa untuk mencari contoh-contoh multimedia itu banyak, contohnya ada di Ban Aja ya, Bukti Karya, di PMM, di platform Rumah Belajar ya. Kalau di Jawa Tengah, saya orang Jawa Tengah, itu ada platform Jateng Pintar, itu bisa Bapak Ibu kunjungi. Nah, ini contoh hasil karya teman kami ya, Agus dari Bali. Ini ya, ini menggunakan Sites, Google Sites, itu bisa Bapak Ibu untuk manfaatkan. Nah, kemudian ada aspek-aspek tombolnya. Nah, yang perlu diperhatikan ada aspek tombolnya. Ini salah satu contoh yang sederhana yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Gimana cara membuat ini tampilan-tampilan animasi bergerak? Nah, Bapak Ibu bisa membuat tampilan slide gambar itu di Canva. Kemudian nanti ekspor gambar-gambar animasi itu menjadi GIF ya, file GIF. Kemudian nanti GIF-nya di Google Sites dimasukkan sebagai latar belakang. Nanti bisa situs Google Slides itu bisa bergerak seperti ini. Nah, kemudian ada menu-menu belajar, bermain, dan informasi. Misalkan bermain ya, kalau belajar isinya materi-materi, langsung di Google Slides tambahkan teks, tambahkan gambar bisa. Dan di daftar permainan ini bisa dimasukkan embed ya, embed kode misalkan dari platform seperti Quizzes, Wordwall, Educa Play, ada juga Lumi ya. Kemudian ada juga assembler dan itu ada embed kodenya yang bisa diakses secara cloud ya, diakses secara daring. Nah, Bapak Ibu bisa mengaksesnya secara daring. Pastikan di multimedia pembelajaran interaktif hasil karya Bapak Ibu itu nanti tersedia secara daring ya,
tidak perlu nanti tim penilainya download. Pokoknya harus bisa diakses secara daring. Kalau pakai SAC dan Articulate Storyline nanti silakan diekspor menjadi HTML5, kemudian diunggah ke situs hosting ya, bisa pakai GitHub, bisa pakai kalau dulu ada DRWTW ya, apakah itu masih bisa diakses saya kurang tahu. Bisa juga Bapak Ibu yang Jateng itu di host ke situs Jateng Pintar itu ada. Ini contoh ya. Ketika masuk ke satu embed ini dari Module, disediakan juga menu untuk navigasi. Mungkin di tengah ini tambah lagi ke home ya. Back, next itu ada multimedia. Ketika diklik ke logo di sini nanti kembali ke logo awal. Nah, itu sekilas contoh tentang MPI ya. Ya, ini banyak ini hasil karya terkait MPI ya. Saya lanjutkan. Nah, mungkin itu yang saya tanya tentang MPI. Mungkin proses session dari saya dengan multimedia pembelajaran interaktif. Setiap siswa memiliki kesempatan untuk menjadi penjelajah pengetahuan dengan belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Oke, kurang lebih seperti itu pemaparan saya terkait multimedia pembelajaran interaktif. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kendala teknis dan sebagainya, atau salah tutur kata. Terima kasih, semangat Bapak Ibu. Kami tunggu hasil karya-karyanya untuk bisa digunakan oleh seluruh guru di seluruh Indonesia dan terutama untuk siswa-siswi di Indonesia. Terima kasih, selamat malam, dan waktu kami kembalikan kepada moderator cantik Ibu Dian. Baik, terima kasih Mas Ardi, luar biasa ya Bapak dan Ibu pemaparannya tentang MPI ya. Sangat menginspirasi materi yang disampaikan. Harapan kami Bapak dan Ibu peserta pembatik level 3 kelas 49 ini semoga dapat membantu memudahkan Bapak dan Ibu dalam memahami modul 9 ini. Nah, harapannya juga kita akan semakin memahami pengembangan media pembelajaran interaktif atau MPI ini itu seperti apa. Nah, yang tertarik dengan pengembangan media pembelajaran ini silakan tulis pertanyaannya di Google Chat ya, bisa berdiskusi dengan Pak Ardi. Terima kasih sekali lagi Pak Ardi untuk berbaginya yang luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan ke modul 10, modul yang terakhir, ini Cak Rahmat sudah standby nih Bapak dan Ibu, sudah hadir nih bersama kita Bapak PTP selaku tutor kelas 49. Ini juga akan memberikan penguatan dan motivasinya. Kepada Bapak Samsul Lailin Nur dari BGP Kalimantan Barat, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya yang saya hormati teman-teman tutor dan yang kami banggakan Bapak Ibu guru hebat peserta pembatik yang saat ini sudah lolos ke level 3 ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Nah, Bapak Ibu di level 3 ini kan Bapak Ibu diminta untuk berkreasi dalam konten media pembelajaran. Jadi pada prinsipnya media pembelajaran itu sebenarnya adalah alat yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan informasi yang dalam hal ini adalah konten pembelajaran. Nah, tadi Mas Ardi sudah cukup lengkap menjelaskan terkait apa itu multimedia pembelajaran interaktif, bagaimana Bapak Ibu harus mulai dari mana, kemudian tahapan-tahapan apa yang harus dilalui. Nah, terkait hal tersebut, multimedia interaktif ini kita secara fungsi adalah untuk memudahkan kita dalam menyampaikan pesan. Apa pesannya? Pesannya itu adalah konten pembelajaran tadi. Jangan sampai Bapak Ibu membuat media interaktif, animasinya begitu keren, sound efeknya begitu keren, tapi pesannya sendiri tidak bisa tersampaikan. Nah,
ketika kita berbicara tentang interaktif, saya sedikit memberikan bekal ke Bapak Ibu selaku duta calon Dutek ya Bu Dian ya, mudah-mudahan nanti lulus ke Dutek. Nah, ketika kita berbicara tentang interaktif, Bapak Ibu coba nanti cari di Google-nya tentang usability. Nah, apa itu usability? Adalah untuk kita mengukur bagaimana produk yang kita desain, sistem yang kita desain, atau layanan yang kita desain itu bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Kalau kita ini tadi kan tujuannya untuk menyampaikan informasi terkait dengan materi pembelajaran kita, sehingga bisa tercapai sistem tersebut secara efektif, efisien, dan memuaskan user kita. Nah, Bapak Ibu silakan nanti cari di Google tentang apa itu usability oleh Jacob Nielsen. Ada 10 hal. Nah, itu nanti Bapak Ibu pelajari, nanti silakan diimplementasikan di karyanya yang akan kami nilai. Nah, saya nggak perlu panjang-panjang, nanti saya kena semprit oleh Bu Dian pula kalau terlalu panjang. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menutup ini dengan pantun. Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat, dibelah oleh Sungai Kapuas dan dilintasi garis khatulistiwa. Ayo Bapak Ibu guru hebat, meriahkan pembatik level 3 dengan kreasi media Anda semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan yang terbaik di kreasinya masing-masing. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kena semprit kan, Bu Dian? Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul ini dari BGP Kalimantan Barat nih Bapak dan Ibu atas penguatan dan motivasinya yang luar biasa ya dari Bapak. Nah, selanjutnya nih Bapak dan Ibu sudah tidak sabar nih. Ini saya mengundang nih tutor ketiga nih dari Provinsi Jawa Timur nih Bapak dan Ibu. Beliau adalah Cak Rahmat nih, nama lengkapnya adalah Rahmat Effendi Teguh Santoso. Beliau adalah Duta Teknologi Jawa Timur tahun 2018. Jadi pada malam hari ini Cak Rahmat akan sharing ke Bapak dan Ibu kelas kreasi 49 ini tentang modul 10 yaitu inovasi pembelajaran yang memanfaatkan media pembelajaran digital. Bagaimana inovasi pembelajaran yang memanfaatkan media pembelajaran digital ini? Semuanya akan terjawab nanti melalui pemaparan materi modul 10 ini. Kepada Cak Rahmat, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dian. Mohon izin sore terdengar ya Bu Dian. Siap, terima kasih Bapak Ibu PTP, rekan-rekan duta teknologi, Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama ya di sesi pamungkas, nanti sebelumnya juga ada pengarahan penguatan dari Bapak Ibu PTP. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu, bagaimana keadaannya? Sehat ini ya? Nah, ini di malam hari ini ya, meskipun di bagian timur Bu Dian sudah pastinya mendekati tengah malam, tapi saya yakin ini Bapak Ibu peserta di kelas 49 ini pastinya semangatnya luar biasa. Ya jangankan pulang malam, pulang pagi pun ya bisa dilakukan ini ya. Jadi Bapak Ibu ya jangan pulang malam ya, pulang pagi aja sekalian ya. Maksudnya apa? Sekalian totalitas, bercanda Bapak Ibu. Baik, pertama-tama yang sangat saya hormati Bapak Sunarto dari BPGB daerah Jakarta, kemudian yang saya hormati Ibu Ismiatun dari BBPP MPV Seni dan Budaya, kemudian yang sangat saya hormati Bapak Syamsul Lailinur
dari BGP Kalimantan Barat, serta rekan-rekan Duta Teknologi ada Budian Susanti yang moderator yang sejak awal luar biasa. Ini jamunya apa nih Kak? Semangat sekali. Kemudian Uda Rahmat ya, Ustadz Rahmat dari Sumatera Barat, tadi Budian dari Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada Abang Ganteng nih ya, Mas Ardi Nurwijaya dari Jawa Tengah. Baik Bapak Ibu, tidak lama-lama lagi, mohon izin saya akan share screen. Siap. Jadi nama saya adalah Rahmat Pamungkas kayak sekarang ya Kak Dian ya, karena terakhir ini ya. Bukan Bambang Pamungkas ya, tapi Rahmat Pamungkas. Baik, semoga sudah terlihat Bapak Ibu. Kak Dian mohon izin sudah terlihat ya. Oke, baik. Terima kasih. Sudah oke. Terima kasih Kak Dian. Nah, jadi ini adalah tim atau squad dari tutor kelas 49 ya Bapak Ibu. Jadi kami siap nanti menjadi pendamping panjenengan semua Bapak Ibu dimanapun berada, karena kita kelasnya adalah kelas mix, jadi yang telah lolos, jadi bukan hanya apa namanya dari satu provinsi, tapi dari 38 provinsi ya. Jadi di sini kami siap nanti jika ada apa-apa silakan Bapak Ibu bisa konsultasi via Google Chat ya. Terus kemudian, nah ini mohon izin, ini salah satu media nanti yang akan sama-sama kita bedah, tapi nanti pastinya tidak akan lama karena di modul sudah jelas Bapak Ibu. Jadi kita di sini fokusnya hanya ingin menguatkan dari segi juknis dan juga tampilannya seperti apa sih, misalkan MPI atau EduGame itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini yang ingin kami tekankan lagi Bapak Ibu, level 3 ini mengambil tema yaitu apa? Inovasi pembelajaran digital sebagai wujud kreasi kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu, harapannya tidak lepas dari tema besar kita yaitu apa? Sebagai wujud kreasi kurikulum merdeka. Nah, ini ya. Dan kemudian segala informasi apapun itu, Bapak Ibu jangan khawatir, silakan akses di pembatik.kemdikbud.go.id ya Kak Dian ya, Bang Ardi, Uda Rahmat, terus Bapak Ibu PTP. Jadi jangan bingung, semua informasi satu pintu yaitu di pembatik.kemdikbud.go.id, baik itu kelas, kemudian info peserta, kemudian sertifikat, semuanya ada di sini. Jadi tidak perlu lagi bingung apalagi melapor ke Basarnas atau mungkin ke mana Pak RT, Pak RW, enggak usah ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ketentuan khusus nih, saya akan langsung ke ketentuan game edukasi. Jadi Bapak Ibu seperti disampaikan oleh Bang Ardi, bahwasanya MPI dengan EduGame ini gimana ya, serupa tapi tak sama. Nah ya, jadi serupa tapi tak sama. Jadi kalau di MPI kita mungkin bisa mengisi pelajaran, tapi kalau di EduGame di sini wajib. Bisa kita lihat di sini Bapak Ibu ya, ada di nomor 8. Nah, mengandung unsur pembelajaran dan permainan. Jadi Bapak Ibu silakan kaji secara mandiri. Konten medianya itu hanya pelajaran saja, maksudnya pembelajaran atau mengandung permainan. Nah, kalau kedua-duanya berarti itu masuk ke mana? Masuk ke game edukasi Bapak Ibu. Tapi ketika nanti di sini hanya pembelajaran, terus kemudian materi, meskipun ada apa namanya latihan soal, tapi latihan soal itu hanya apa namanya ringan-ringan seperti kuis, lah itu berarti masuknya di MP. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah di sini, jadi di sini bisa dilihat ada bumper in-nya juga, jangan sampai dilupakan ya. Udah Rahmat tadi sudah disinggung ya Kak Dian, Bang Ardi, Bapak Ibu PTP. Jadi bumper ini menjadi salah satu juga syarat utamanya. Jadi Bapak Ibu dalam melengkapi persyaratan di level 3 ini. Nah terus kemudian kualitas layar nih, nah ini hati-hati juga. Kualitas layar ini kalau kita lihat 1280 kali 720 ini merupakan berbentuk yang potret ya atau berdiri. Jadi bukan yang tidur. Mohon maaf. Ini adalah yang tidur ya. 1280 kali 720 ini bukan yang potret tapi yang landscape. Nah, jadi harus diingat kalau Bapak Ibu dari awal ini harus men-setting sesuai dengan juknis. Jadi intinya kalau kita ingin lolos ya. Jadi Bapak Ibu
untuk level 4 ini bukan hanya lulus saja ya Kak Dian ya, tapi juga apa? Lolos. Nah, lolos ini berarti ada satu triknya. Perhatikan juknis. Nah, jadi juknisnya Bapak Ibu pahami benar dari layarnya, terus kemudian bumper in-nya, terus kemudian kontennya, seperti yang disampaikan oleh Bang Ardi, Udah Rahmat tadi itu penting. Referensinya juga ya, jadi itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ketika Bapak Ibu sudah menghasilkan media ini harus bisa dibuka oleh tutor atau tim penilai. Nah, jadi nanti ada Bapak Ibu PTP, kemudian kami duta teknologi itu harus diyakinkan bisa mengakses. Nah, itu ya. Jadi mengaksesnya ini tetap melalui apa? Tetap melalui nanti link PMM. Tapi harus bisa dibuka juga ketika Bapak Ibu sudah membuat dalam bentuk PDF. Gitu ya. Jadi ketika kami buka PDF-nya itu di link PMM itu sudah bisa dibuka. Nah, jadi itu intinya. Jadi ini harus hati-hati step by step dan jangan mengerjakan pakai sistemnya membuat candi ini ya. Nah, ya udah. Kemudian Bang Ardi ya, Kak Dian jangan buat sistem candi. Besok terakhir malam ini buat. Saya yakin Bapak Ibu semuanya tidak akan maksimal. Jadi dicicil ya. Dicicil sedikit. Jangan menyatukan hari pengerjaan itu pada satu waktu. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus di sini saya akan langsung ini Kak Dian ya untuk apa namanya memberi ya sedikit contoh ini ya. Oke. Nah, sebentar ini ya. Nah, sudah terlihat ya Kak Dian ya. Mohon izin, Bapak Ibu sudah ya? Aman, Cak, aman, terlihat. Oke, terima kasih Kak Dian. Nah, jadi seperti ini. Jadi apa namanya? Kalau kita lihat nanti ketika tim tutor itu mengakses link Bapak Ibu itu sudah bisa langsung menuju ke media. Nah, ini saya memakai apa sudah terlihat ya, story. Berarti ini pakai Articulate Storyland. Nah, tapi cloud-nya saya pakai bisa dilihat ya, Drive to Web. Jadi nanti silakan Bapak Ibu mau pakai hosting apa silakan, yang penting nanti bisa kita akses. Nah, ini. Jadi apa namanya harus diberi bumpernya juga seperti di depan ini. Misal ya, ini ketika nanti dibuka harus ada bumper. Nah, ini contoh. Ini belum ada bumpernya ya, karena memang ini untuk konsumsi pribadi ya. Ini ya. Nah, dari awal dulu bisa terlihat nanti. Nah, nanti harapannya di awal ini ada bumper. Terus kemudian baru Bapak Ibu masuk ke apa namanya petunjuknya. Nanti ada kompetensi dasar, mungkin kalau sekarang di kurikulum Merdeka kan CP dengan ATP ya Bapak Ibu, ada petunjuknya juga. Ini bisa ya. Nah, ini ada audionya. Ini terus kemudian nah ini ya, ada materi. Jadi ini materi, ini kalau materi saja berarti masuk MPI Bapak Ibu. Ya, kalau masuk MPI berarti kita tinggal pilih saja ini ya, mau yang mana. Jadi interaktif itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan kalau kita mengklik ya salah satu media tanpa harus urut, misalkan ini. Nah, ini kan. Jadi langsung dia menuju ke medianya. Jadi tidak harus urut seperti video pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ada petunjuknya juga, ada mikrofonnya itu ya. Terus kemudian klik gambar mikrofon untuk informasi yang lebih jelas. Nah, ini ada bintang Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini. Terus kemudian kita kembali lagi Bapak Ibu. Nah, ini kan misalkan contoh materi. Nah, kita kembali lagi ke permainan. Nah, ini kan ada apa namanya latihan. Nah, kita pilih. Nah, kita pilih di sini, jadi ini mengandung pembelajaran dan juga permainan Bapak Ibu. Kita lihat petunjuknya di sini. Nah, ini ya. Nah, jadi di sini ada permainan Bapak Ibu. Jadi kita bisa memilih ini apa namanya sedih ya. Jadi nanti para peserta didik atau viewernya bisa memilih secara interaktif. Jadi kita sediakan paling tidak ada 2 level ya.
Nah, sesuai keterangan di juknis itu kan minimal 2 level. Nah, mungkin sedang, sulit, atau mudah, kemudian sedang gitu ya. Nah, nih seperti ini. Jadi petunjuknya nanti kita beri petunjuk. Nah, jadi nanti viewer atau usernya nanti bisa mengutak-ngatik ya, secara mandiri. Jadi ini adalah ciri khas dari multimedia interaktif khususnya di EduGame, ya kan? Nah, jadi kalau Bapak Ibu memilih EduGame harus diyakinkan ada 2 level. Jadi ada 2 levelnya itu, misalkan mudah ya, sedang, atau sedang sulit seperti itu. Nah, ini untuk yang pertama. Lah, untuk yang kedua bisa seperti ini. Ini yang kelas SMK. Jadi sama nanti ada identitas judulnya, Bapak Ibu ya, ada materi dan juga nanti ada apa namanya permainannya. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini ya. Entry matrik, latihan dan pembahasan. Nah, ini nanti kalau ada permainan berarti nah ya kan ada soalnya seperti ini. Ada petunjuknya baru interaktifnya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi apa namanya yang bisa saya sampaikan. Kemudian mudah-mudahan ini bisa menjadi penguatan Bapak Ibu di dalam mendesain karyanya, nanti masuk di audio, video pembelajaran atau MPI dan EduGame. Seperti itu mungkin dari saya Kak Dian. Bapak Ibu, terima kasih, tetap semangat ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Cak Rahmat ini atas pemaparannya yang sangat luar biasa pula ini ya. Tentu yang disampaikan tadi ini memberikan insight baru ya bagi Bapak Ibu peserta level 3 kelas 49. Selanjutnya nih Bapak dan Ibu, sebelum sesi kita yang terakhir, saat ini sudah hadir bersama kita Bapak PTP selaku tutor kelas 49 juga nih, beliau dari BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta, tutor kelas 49 juga Bapak dan Ibu yang akan memberikan penguatan dan motivasinya. Kepada Pak Sunarto dari BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta, saya persilahkan. Suara masih di mute, Pak. Oke, sip. Baik, Bu Dian. Suara saya sudah terdengar? Sangat jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kawan-kawan tutor baik dari Duta Teknologi maupun dari PTP ya. Alhamdulillah sore ini, malam ini ya, ini sudah malam, ini makin malam ini. Kita bisa bertemu membersamai Bapak Ibu peserta pembatik level 3 untuk kelas 49. Semoga masih semangat ini, waktunya makin malam nih Mbak Budian ya. Baik, ini karena saya di ujung kegiatan kali ini, saya hanya akan menegaskan kembali beberapa hal yang tadi disampaikan oleh teman-teman, mungkin sifatnya bukan rangkuman tapi menguatkan saja bahwa tadi dari Ustadz Rahmat sudah menyampaikan tentang media audio dan video, kemudian dari Mas Ardi Nurwijaya menyampaikan tentang multimedia interaktif, lalu dari yang terakhir dari Cak Rahmat Effendi sudah menyampaikan tentang EduGame. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira dari pemaparan tadi sudah semakin jelas bahwa ada karakteristik yang memang berbeda dari media-media tadi yang dijelaskan. Misalnya saja untuk audio jelas, ditekannya adalah membuat theater of mind. Jadi bagaimana membuat bayangan suara itu menjadi sesuatu yang bisa dipahami oleh pendengar.
Itu yang membedakan dengan media lain. Nah, tadi juga Ustadz Rahmat juga menyampaikan, kalau video bagaimana video? Video itu harus jelas. Jadi buat siapa, sasarannya apa, kemudian materi yang disampaikan juga apa. Lalu juga yang tentang MPI. MPI demikian. Ada karakteristik interaktivitas. Ada sesuatu yang sifatnya interaktif. Interaktif itu berarti ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh pengguna, entah itu peserta didik, entah itu guru atau keduanya, yang itu memungkinkan bahwa program yang dibuat itu benar-benar bisa jalan sesuai dengan apa yang dimaui. Jadi tidak linear gitu ya. Beda dengan yang tadi dua yang pertama, audio dengan video. Itu sifatnya linear. Jadi diputar dari awal sampai di akhir. Jadi ada urutan begitu. Kalau mulai di MPI sudah ada pembeda itu. Lalu lebih kompleks lagi media yang tadi dijelaskan oleh Cak Rahmat Effendi tentang game edukasi. Yang ini titik tekannya lebih kepada sesuatu yang tidak sekedar sharing materi, tapi juga ada game, ada permainan. Kalau unsur materi dan unsur permainan itu kemudian menyatu, maka media yang dibuat adalah edugame. Itu yang membedakan dengan MPI. Demikian juga tadi membedakan audio dengan video. Saya kira dengan penjelasan tadi ditambah dengan Bapak Ibu peserta mendalami apa yang ada di dalam juknis, apa yang ada di dalam modul, akan semakin jelas karya yang akan Bapak Ibu buat. Nah, harapannya apa yang Bapak Ibu buat itu tidak hanya dipakai atau diniatkan untuk kepentingan pembatik saja, tapi lebih pada sesuatu yang memang benar-benar bermanfaat di lapangan. Kurikulum Merdeka, salah satu karakteristiknya adalah berorientasi pada peserta didik. Berarti media yang kita kembangkan pun juga media yang nanti akan diorientasikan pada peserta didik. Membuat audio, memilih video, membuat MPI, membuat game edukasi, tentu itu adalah sesuatu yang nanti orientasinya kepada peserta didik. Bagaimana membuatnya? Jangan khawatir Ibu Bapak, ada modul, ada juga ruang komunikasi di antara kita di kelas ini menggunakan Google Chat. Kita siap secara kolaboratif untuk membersamai Bapak Ibu bagaimana menuntaskan tugas akhir dari level 3 ini. Intinya tetap semangat karena Bapak itu sudah alhamdulillah sudah mencapai level ini. Ingat bahwa kemarin sudah sedemikian banyak yang mungkin tidak bisa sampai ke level ini. Mari kita tuntaskan apa yang sudah kita mulai. Tetap semangat. Salam pembatik level 3. Semoga kita semua sukses. Dari saya seperti itu. Budian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Sunarto dari BGP Daerah Istimewa Yogyakarta atas penguatan dan motivasinya yang luar biasa ya di sesi yang ketiga untuk Bapak Ibu peserta pembatik level 3. Di akhir sesi ini Bapak dan Ibu dari pemaparan modul 8 oleh Pak Rahmat Habibullah, modul 9 oleh Pak Ardi Nurwijaya, serta modul 10 oleh Cak Rahmat tadi, ada beberapa highlight yang saya bisa sampaikan, yaitu melalui aktivitas di level 3 ini, peserta pembatik diharapkan dapat fokus pada perancangan media pembelajaran berbasis teknologi digital yang menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam mendukung efektivitas proses belajar mengajar. Pada modul 8 dengan pengembangan media, audio, dan video berbasis TIK, di mana media ini berperan sebagai sarana yang menarik untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui penyajian visual dan auditori. Kemudian pada modul 9, pengembangan multimedia pembelajaran interaktif
yang menggabungkan berbagai format media untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan interaktif. Dan tentu saja yang terakhir yaitu modul 10 yang mengulas tentang inovasi pembelajaran yang memanfaatkan media digital. Ini punya tujuan pada Ibu untuk terus memperbarui metode pembelajaran agar lebih relevan dengan kemajuan teknologi terkini, serta menekankan peran media digital dalam mendukung kreativitas dan kolaborasi dalam pendidikan. Saya yakin ada begitu banyak hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan terkait modul 7, 8, 9, dan 10 ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu bisa langsung menuliskan pertanyaan di Google Chat kelas 49. Nanti tim kami akan membantu untuk menjawabnya melalui diskusi bersama. Baik, Bapak Ibu guru hebat peserta pembatik 2024 level 3 kreasi kelas 49, alhamdulillah rangkaian sinkronis hari ini telah terlaksana dengan lancar. Terima kasih banyak Bapak Ibu Duta Teknologi dan Bapak Ibu dari PTP yang telah sharing dalam kegiatan malam hari ini. Harapannya semua itu dapat menginspirasi Bapak Ibu dalam belajar materi level 3 maupun mempersiapkan diri untuk mengerjakan tugas akhir level 3. Tidak terasa ya Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di akhir acara. Segala bentuk partisipasi Bapak Ibu dalam sesi sinkronis hari ini kami apresiasi sepenuhnya. Mari terus semangat belajar, berbagi, dan berkarya. Mohon diingat Bapak dan Ibu, untuk saluran komunikasi antar peserta dengan tutor itu hanya di Google Chat kelas 49 ya, tidak ada grup WhatsApp. Sekali lagi, hanya di Google Chat kelas 49, tidak menggunakan grup WhatsApp. Harapannya Bapak Ibu bisa memanfaatkan seoptimal mungkin demi kelancaran proses belajar Bapak dan Ibu selama level 3. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Saya Dian Susanti selaku moderator mewakili segenap tim yang bertugas malam hari ini. Mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata serta kekurangan selama kegiatan. Sampai jumpa di sinkronus selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Waalaikumsalam, terima kasih.